Dalam tradisi Jawa, kehidupan manusia dianggap sebagai bagian dari siklus yang terus berputar. Seperti halnya alam semesta, 7 fase utama yang sering disebut dalam falsafah Jawa adalah: 1. Tunggak semi. 2. Pisang pinugel. 3. Lumbung gemuling. 4. Sanggar waringin. 5. Pedaringan kebak. 6. Satrio lelaku. Dan 7. Pandita mukti. Setiap fase menggambarkan tahapan kehidupan manusia, baik secara fisik maupun spiritual, serta tantangan dan keutamaan yang menyertainya. 1. Tunggak semi atau tunas yang tumbuh. Dalam Jawa atau Primbon, tahap ini menggambarkan awal kehidupan, seperti seorang anak yang baru dilahirkan atau seorang yang baru memulai perjalanan hidupnya. Dalam ilmu Jawa, tunggak semi adalah simbol kelahiran kembali. Baik secara fisik maupun spiritual, fase ini menekankan pertumbuhan, pembelajaran, dan awal mulai perjuangan. Dalam aplikasi kehidupan, pada tahap ini, seorang harus fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar. Dalam perspektif Islam, manusia diibaratkan sebagai makhluk yang senantiasa belajar dan tumbuh menuju kedewasaan. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kelebihan tunggak semi. 1. Fase ini penuh semangat, inovasi, dan energi. 2. Menjadi masa pembelajaran dan pembentukan karakter. 3. Membuka peluang untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam hidup. Adapun kekurangan tunggak semi. 1. Rentan terhadap kesalahan karena minimnya pengalaman. 2. Mudah terpengaruh oleh lingkungan atau pengaruh luar yang negatif. 3. Emosi belum stabil sehingga seringkali membuat keputusan impulsif. Ini adalah masa penting untuk membangun nilai-nilai dasar yang akan menjadi panduan hidup di kemudian hari. Dalam Islam, ini adalah saat di mana orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai iman. 2. Fase pinang pinugel atau pisang yang dipotong. Dalam tahap ini menggambarkan masa-masa pengorbanan di mana seseorang harus menghadapi kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam ilmu Jawa, pisang pinugel menunjukkan pentingnya melepaskan hal-hal yang tidak diperlukan demi pertumbuhan yang lebih baik. Dalam aplikasi kehidupan, pada fase ini seseorang belajar tentang keikhlasan dan pengorbanan untuk mencapai tujuan hidup. Dalam perspektif Islam, pengorbanan adalah bagian penting dalam perjalanan menuju keridhaan Allah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111. Kelebihan pisang pinugel mengajarkan keikhlasan dan pengorbanan. Fase ini melatih keteguhan hati dan kemandirian. Seseorang belajar memilah mana yang benar-benar penting dalam kehidupan. Kekurangan pisang pinugel bisa menjadi fase yang sulit karena membutuhkan keberanian untuk melepaskan sesuatu. Rasa kehilangan dan ketidakpastian seringkali muncul. Jika tidak kuat, seseorang bisa merasa putus asa atau kehilangan arah. Dalam Islam,
Pengorbanan adalah bentuk ibadah yang menunjukkan ketundukan kepada Allah, seperti yang diajarkan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Fase 3, yaitu lumbung gemuling, lumbung yang terguling. Tahap ini menggambarkan masa kejatuhan atau cobaan besar dalam hidup. Makna dalam ilmu Jawa, lumbung gemuling adalah simbol dari ujian hidup yang datang untuk menguatkan seseorang. Dalam aplikasi kehidupan, ujian ini adalah kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dalam perspektif Islam, Islam mengajarkan bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat seseorang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kelebihan lumbung gemuling membuka peluang untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan, membentuk ketangguhan dan kepribadian yang lebih matang. Fase ini mendorong seseorang untuk bangkit dan lebih kuat dari sebelumnya. Kekurangan lumbung gemuling bisa menjadi masa yang penuh tekanan dan penderitaan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan trauma atau kehilangan semangat hidup, rentan terhadap rasa putus asa dan kehilangan iman. Dalam Islam, ujian adalah cara Allah untuk menguatkan iman seseorang. Kesabaran dan doa menjadi kunci untuk melewati fase ini. 4. Yaitu fase sanggar waringin atau naungan pohon beringin. Tahap ini melambangkan kedewasaan, di mana seseorang menjadi pelindung dan tempat berteduh bagi orang lain. Makna dalam ilmu Jawa, sanggar waringin menggambarkan seseorang yang telah matang dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Dalam aplikasi kehidupan, pada tahap ini, seseorang berperan sebagai pemimpin, pembimbing, atau pelindung. Islam menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kelebihan sanggar waringin menjadi fase di mana seseorang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang, melambangkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan stabilitas. Seseorang menjadi teladan dan pemimpin yang dihormati. Adapun kekurangan sanggar waringin, beban tanggung jawab yang besar bisa menjadi tekanan, rentan terhadap godaan seperti kesombongan atau rasa puas diri. Bila kehilangan arah, jika lupa pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam Islam, menjadi pemimpin atau pelindung adalah amanah yang besar. Seseorang harus menjalaninya dengan keikhlasan dan rendah hati. 5. Fase pedaringan kebak, yaitu tempat penyimpanan yang penuh. Tahap ini menggambarkan masa kejayaan dan keberlimpahan baik secara materi maupun spiritual. Makna dalam ilmu Jawa, pedaringan kebak menunjukkan keberhasilan seseorang dalam mencapai puncak kehidupannya. Dalam aplikasi kehidupan, keberlimpahan ini harus digunakan untuk membantu orang lain dan tidak membuat seseorang lalai. Islam mengajarkan bahwa keberlimpahan adalah ujian untuk melihat bagaimana seseorang menggunakan nikmat tersebut. Kemudian, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Al-Quran, Surat At-Takatsur, ayat 8. Kelebihan pedaringan kebak melambangkan keberlimpahan dan keberhasilan, memberikan rasa syukur dan kepuasan atas kerja keras di mana sebelumnya. Fase ini menjadi waktu untuk berbagi dengan orang lain dan memperkuat hubungan sosial. Adapun kekurangan pedaringan kebak, rentan terhadap sifat lemah, tamak, pelit,
atau terlena dengan kemewahan duniawi. Jika tidak dikelola dengan bijak, keberlimpahan bisa menjadi sumber masalah, bisa melupakan akhirat jika terlalu fokus pada dunia. Dalam Islam, harta yang berlimpah adalah amanah dari Allah, firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, maksudnya kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. 6. Fase satria lelaku, kesatria yang berjuang. Tahap ini melambangkan perjuangan spiritual untuk mencapai kebijaksanaan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Makna dalam ilmu Jawa, satria lelaku adalah fase di mana seseorang berfokus pada perjalanan spiritualnya. Dalam aplikasi kehidupan, pada tahap ini, seseorang meninggalkan duniawi untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan. Islam mengajarkan pentingnya musahabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Kelebihan satria lelaku melambangkan perjuangan, tekad, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Fase ini adalah waktu untuk membuktikan keberanian dan keteguhan hati. Seseorang memiliki kemampuan untuk melindungi, membela kebenaran, dan menjadi keteladanan bagi yang lain. Kekurangan satria lelaku, perjuangan yang berat bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental, rentan terhadap kegagalan jika kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ego dan ambisi pribadi bisa menjadi penghalang keberhasilan. Dalam Islam, perjuangan adalah bagian dari jihad yang luas, baik dalam mempertahankan iman, membantu sesama, maupun menghadapi tantangan hidup. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. 7. Fase Pandita Mukti, kebahagiaan sang pandita. Tahap ini menggambarkan pencapaian puncak spiritual di mana seseorang mencapai ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Makna dalam ilmu Jawa, Pandita Mukti adalah simbol dari harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam aplikasi kehidupan, pada tahap ini, seseorang hidup dalam kebijaksanaan dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Dalam Islam, puncak pencapaian adalah ketika seseorang hidup dalam keridhaan Allah dan menjadi keteladanan yang baik. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Kelebihan Pandita Mukti. Fase ini melambangkan puncak kebijaksanaan dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Seseorang menjadi sosok yang dihormati dan mampu membimbing orang lain, menjadi waktu untuk berbagi hikmah dan ilmu yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Kekurangan Pandita Mukti. Jika tidak berhati-hati, seseorang bisa menjadi sombong dengan pencapaiannya, godaan untuk merasa cukup dan berhenti meninggalkan diri, godaan untuk merasa cukup dan berhenti meningkatkan diri, bisa kehilangan fokus pada tujuan akhir, yaitu Allah SWT jika terlalu menikmati pujian dunia. Dalam Islam, pencapaian hidup adalah ketika seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah dan mampu membawa manfaat bagi orang lain. Allah berfirman, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Al-Quran Surat Luqman ayat 22. Ilmu Jawa yang mengajarkan bahwa kehidupan adalah siklus yang harus dijalani dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan usaha.
Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada setiap tahap kehidupan adalah ujian yang harus dihadapi dengan iman dan tawakal kepada Allah. Manusia yang berhasil melalui semua tahap ini dengan baik akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.